di tempat acara. Bahwa zakat itu adalah salah satu dari rukun Islam. Zakat itu adalah wajib bagi umat muslim. Kalau khusus zakat mal itu ada ketentuannya. Zakat mal yang kita himpun setiap tahun, termasuk juga PNS dengan pendekatan setiap bulan, itu ada ketentuannya, yaitunya dengan pencapaian nisabnya, kemudian mencukupi haulnya tahunnya, kemudian besaran zakat yang dikeluarkan kadar zakatnya, yaitunya kalau zakat penghasilan 2,5%, kalau zakat perdagangan, zakat emas ya. Nah, yang menjadi dasar dari pemungutan zakat itu adalah firman Allah di dalam surat 103, di mana Allah berfirman, ada perintah khus min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi ada perintah yang diperintahkan kepada pemerintah melalui amil, yaitunya untuk memungut zakat. Kalau dari kalimatnya itu adalah khus min amwalihim, ambil, pungut, tarik dari harta mereka. Mereka itu dimaksud adalah yang masuk kategori wajib zakat. Apa yang ditarik, apa yang dipungut? Sodakatan, sodakoh. Karena diawali dengan perintah, yaitunya fi'il amar, maka sodakah di sini dimaksudkan adalah sodakah wajib. Sodakah wajib itu adalah zakat. Jadi penyebutan kalimat zakatnya tidak dicantumkan, tapi ada penyebutan sodakoh. Tetapi karena diawali dengan perintah, maka dia dimaksud adalah zakat. Jadi zakat itu fungsinya sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Mensucikan harta orang yang berzakat, kemudian mensucikan atau membersihkan hati atau jiwa orang yang berzakat. Jadi hartanya bersih, yang tersisa mendapat berkah, lalu kemudian mentalnya, kepribadiannya menjadi bersih juga, suka menolong, tidak bakhil. Itu yang menjadi dasar. Jadi jenis tidak saja zakat mal, jangan dianggap Basnas itu hanya memungut zakat dari PNS saja, tidak. Semua objek zakat, mulai dari zakat pertanian, zakat peternakan, kemudian zakat perdagangan, termasuk juga zakat penghasilan, zakat fitrah, termasuk juga rikas, harta barang temuan. Jadi barang temuan yang didapatkan mungkin penggalian sumber daya alam, ada sesuatu yang bernilai ditemukan, itu juga dipungut zakatnya. Termasuk juga Bapak Ibu yang dikategorikan zakat temuan itu adalah bagi yang mendapat hadiah, katakanlah bonus, mungkin dia menabung di bank, lalu kemudian dia mendapat bonus tanpa diduga, dia dapat mobil, dapat hadiah mungkin yang dia dapatkan itu adalah sesuatu yang bernilai, maka itu juga adalah termasuk objek zakat yang wajib untuk dizakatkan. Termasuk juga adalah zakat perdagangan Bapak Ibu. Zakat perdagangan bagi Bapak Ibu yang berdagang, maka untuk membersihkan harta kita, membersihkan diri kita, maka tetap wajib zakatnya. Nah, indikatornya, pengukurannya adalah sama dengan zakat emas. Jadi zakat emas Bapak Ibu, kalau kita menyimpan emas, kalau sudah sampai haulnya, nilainya melebihi 85 gram, wajib dibayarkan zakatnya. Termasuk juga deposito kita Bapak Ibu, tabungan kita. Kalau di Mekah, itu siapa yang mempunyai tabungan di bank, itu langsung ditarik oleh Kementerian Ekonominya zakatnya. Jadi memang kalau di Timur Tengah, itu memang sudah langsung kementeriannya yang memotong. Jadi siapa saja yang mempunyai rekening di banknya itu, sampai nisabnya, sampai haulnya, secara otomatis langsung ditarik. Jadi sudah terbangun sistemnya. Jadi termasuk juga kita umat Islam di Indonesia. Jadi Bapak Ibu yang punya tabungan emas juga demikian.
tabung emas itu simpanan emas di luar perhiasan. Kalau sudah sampai nisabnya 85 gram, tetap dikeluarkan zakatnya setiap tahun. Ambola zakat emas kemarin, tahun kemarin, apakah tetap wajib juga tahun berikutnya? Sepanjang kepemilikan harta kita yang menjadi objek zakat sampai haulnya, sampai tahunnya, itu tetap wajib dikeluarkan zakatnya. Contoh, Bapak Ibu punya emas mungkin 100 gram. Mulai kepemilikannya itu adalah di bulan Muharram. Kepemilikan itu ketika stabil sampai Muharram berikutnya, maka sampai 1 tahun itu, bulan berikutnya itu adalah wajib, atau bulan Muharram berikutnya adalah wajib dikeluarkan zakat emasnya 2,5%. Dihitung dari total emas itu tadi, 2,5%-nya dari total kepemilikan emas. Kalau 100 gram diambil 2,5-nya. Kalau 90 gram diambil 2,5 gramnya. Itu setiap tahun Bapak. Kalau zakat perdagangan itu dihitungnya per tahun. Kalau zakat penghasilan bagaimana? Penghasilan kalau contoh PNS itu sudah dihitung 1 tahunnya. Kan gajinya, penghasilan sudah dihitung 1 tahunnya. Itu akumulasi semuanya, teknis pemungutannya supaya lebih efektif, kemudian supaya secara psikologis tidak banyak piti tak kumpul do, kalau lah banyak piti tak kumpul membagian banyak kok agak bare hati kece Ustaz Abdus kadang lo setannya kadang lo, tapi kalau dipotong per bulan itu kan lebih cepat. Nih baterainya kayaknya nanti Pak Bupati, nanti ya baterainya harus ready. Jadi itu modelnya. Ada pertanyaan sebelumnya, contohnya kami penghasilan. Halo. Dia jauh mana nak? Jauh. Atau terlalu jauh. Atau contohnya ada pertanyaan, tuh gaji 3 balik kami itu kan tidak cukup nisabnya tuh dong. Nisabnya itu dihitung per akumulasi. Mulai gaji 3 balik lah, THR lah, pokoknya penghasilan. Itu semuanya dihitung akumulasi secara keseluruhan dalam 1 tahun. Jadi tetap dipungut 2,5%-nya. Begitu juga Bapak Ibu zakat perdagangan. Kita yang berdagang, yang berjualan, kita harus sampaikan nih bagaimana cara menghitungnya. Menghitungnya itu juga dimasukkan modal Bapak Ibu. Karena modal itu tadi sama dengan deposito orang, sama dengan simpanan emas. Sedangkan simpanan emas per tahun wajib dikeluarkan. Termasuk juga modal usaha yang dikembangkan lalu kemudian mendapatkan penghasilan itu dihitung. Jadi mulai dari modal ditambah dengan keuntungan, kemudian kemungkinan piutang yang akan diterima dihitung di situ, dikurangi dengan utang, dikurangi biaya karyawan, dikurangi biaya operasional, teknis dan segala macamnya. Berapa hasilnya? Kalau sampai senisab tetap dikeluarkan 2,5%-nya. Begitu cara menghitungnya. Jadi Bapak Ibu, zakat penghasilan, zakat perdagangan, zakat emas. Emas tabungan kita tuh bahwa tongku itu kurang setiap tahun pitihawa wakaluannya tarik wajib zakat kita itu dihitung. Pokoknya kepemilikan harta kita sampai 1 tahun, setiap tahunnya sampai 1 nisab udah dikeluarkan. Jadi tidak sekali dah. Setiap kita memiliki harta sampai nisab, di dalamnya itu ada tertumpang hak orang lain. Itu batu bakuranglah meh kaminya, bakuranglah piti kami. Sebenarnya itu untuk awaknya tuh, dan itu akan menjadi milik kita. Jadi itu soal penghimpunan zakat. Jadi dikumpulkan zakatnya. Kenapa perlu ada basnas, amil? Karena itu adalah termasuk firman Allah dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 60. Karena ada wal amilina alaiha. Jadi profesi tugas yang ada dalam Al-Quran itu adalah amil. Jadi amil itu adalah salah satu pilar dari pengumpulan zakat. Mulai dari muzakinya yang wajib berzakat, kemudian mustahik penerima zakat, di tengah-tengahnya mediatornya, petugas yang melayani muzaki, kemudian mengayomi mustahik, itu adalah basnasnya, amil. Nah, mungkin di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 namanya adalah Badan Amil Zakat Nasional. Itu bersifat nasional.
semua pengumpulan zakat di Indonesia ini seyogyanya semuanya tercatat, sehingga terakumulasi berapa triliun terkumpulnya dana zakat dan berapa yang didistribusikan. Karena dana zakat ini adalah potensi untuk bagaimana mensejahterakan masyarakat kita. Lalu kemudian ada mustahik. Setelah dana terkumpul, lalu kemudian disalurkan kepada mustahik. Kalau kapitalis itu berakibat terjadinya ketimpangan gap antara kaya dengan si miskin itu terlalu tinggi. Jadi jurang Islam itu memutus yang namanya ketimpangan itu. Di dalam harta yang diusahakan kita yang bekerja, kita yang lelah, dapat penghasilan, dapat harta, dapat pendapatan, tetapi di dalam yang kita dapatkan, wafi amwalhin hakul lisaili wal mahrum. Di dalam harta kita ada juga tertumpang hak-hak orang lain. Maka itulah yang model kertas. Jadi supaya tidak ada kertas, kami juga sudah sampaikan itu di dalam rapat koordinasi dalam beberapa minggu kemarin, supaya seperti apa yang dilakukan oleh Wali Nagari Tafakir. Ada data contoh, ada data di nagarinya rumah yang tidak layak huninya berapa. Dibuat ranking, dibuat prioritas, mana yang pertama dulu prioritasnya. Sehingga tidak perlu, itu ada proposal, cukup ada datanya disajikan melalui sistem informasi yang ada. Kita buat sistemnya, kita intervensi bersama. Model pendekatan kolaborasi seperti ini. Kalau Basnas ada dananya, program beda rumah, nanti siapa yang intervensi lagi? Mungkin ada OPD lain, mungkin Dinas Lingkungan Hidup atau PU dan segala macamnya. Basnas dengan key performance indikatornya juga menghasilkan bagaimana masyarakat kita yang tinggal di rumah tidak layak, kemudian dibantu menjadi tinggal di rumah yang layak. Jadi sistemnya mungkin Pak Camat, Pak Wali Nagari, itu yang kita butuhkan langsung datanya yang terukur, jadi tidak perlu lagi berbelit-belit. Kalau ada sistem informasi, karena Basnas itu mempunyai sistem informasi manajemen. Kalau dengan BPJS, kita sudah punya data masyarakat yang memiliki BPJS. Kalau ada masyarakat yang sakit, itu bisa kita cek. Ini masuk kita tanya, sudah punya BPJS atau belum? Kalau dia jawab belum, kita cek, klik, langsung saja. Oh, berarti Bapak sudah punya BPJS. Jadi data di Basnas itu sistemnya sudah terintegrasi. Jadi siapa yang memiliki BPJS itu sudah bisa kita kontrol. Nah, kalau yang sudah memiliki BPJS, besaran bantuan tentu lebih sedikit dengan dibandingkan masyarakat yang tidak punya BPJS. Nah, tadi disampaikan oleh Bu Ina terkait dengan BPJS yang ada tunggakan. Karena memang di Dinas Sosial juga kita koordinasi kerjasama itu bisa diakomodir oleh Basnas supaya pembayarannya itu perilaku pendidikan masyarakat kita terbentuk dengan baik. Jangan bekonya tunggak-tunggaknya beko malah kerja ke Basnas lain. Nah, supaya jangan terbentuk seperti itu, kita dorong saja bantunya adalah 50%. 50% dari tunggakan, lalu kemudian silakan berikhtiar supaya ada usaha untuk memenuhinya. Kemarin kita Bu Ina juga datang ke kantor Basnas karena ada data 30.000 ya Bu Ina ya. 30.000 warga kita Padang Pariaman, kakak atau warga? Kakak? Hah? Ya. Jiwa ya, 30.000 jiwa itu belum memiliki JKN. Nah, bagaimana usulan Bu Ina, bagaimana yang model bantuan masyarakat untuk kesehatan yang sudah punya BPJS itu kita stop, kita alihkan untuk membayar premi mungkin 10.000 tambahnya atau apa, itu bagi masyarakat kita belum memiliki JKN. Basnas menyanggupi itu. Nah, kita tindak lanjuti nanti dalam kerjasama. Tapi kita sosialisasikan lagi kepada Pak Wali Nagari dan Pak Camat bahwa bagi yang punya BPJS memang tidak kita mau akomodir lagi. Berarti karena kalau sudah punya BPJS berarti kan sudah gratis. Nah, silakan nanti biaya pendamping, biaya obat di luar dan segala macamnya itu silakan bagi pemilik BPJS itu memfasilitasinya. Kita ingin dorong, ini kan dengan semua konsekuensi. Kalau kita mau intervensi yang belum punya JKN, otomatis ini kita alokasikan ke situ. Karena Bapak Ibu, masalah kesehatan ini adalah masalah utama. Ini masalah nyawa. Maka ini menjadi prioritas bagi kami. Tidak ada kata terlambat.
Tidak ada berbela-bela. Sepanjang ada keterangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan itu sakit melalui lembaga yang legal, itu akan kita proses cepat. Jadi kita dengan moto melayani dengan cepat dan tepat. Jadi melayani dengan cepat, kemudian mustahik yang dipilih adalah dengan cara yang tepat. Jadi supaya yang mendapatkan itu adalah orang yang berhak. Itu dengan semua variabel-variabelnya, termasuk juga itu kita bantu kesehatan lingkungan. Jadi jamban itu juga bahagian dari kesehatan lingkungan. Masalah stunted, masalah kesehatan lingkungan itu berdampak kepada efek kesehatan lain, maka kita juga intervensi dengan merujuk kepada fatwa MUI yang menyatakan bagaimana dana zakat juga bisa digunakan untuk air bersih dan sanitasi. Karena ini adalah termasuk indikator yang berpengaruh kepada kesehatan masyarakat. Lalu kemudian yang kedua adalah program Padang Pariaman Cerdas, yaitu di bidang pendidikan. Jadi artinya adalah memang kita ingin data itu, kalau untuk SD dan SMP itu kita supply adalah dengan Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan itu melalui kepala sekolah. Artinya adalah ada lembaga yang kompeten, yang tahu dengan kondisi di lapangan, yaitu kepala sekolah yang tahu siapa siswanya yang membutuhkan. Sehingga itu kita sudah pakai dengan pendekatan kemitraan. Jadi kami sebagai menyediakan dana, nanti siapa penerimanya SD SMP itu adalah melalui kepala sekolah. Jadi kalau ada bapak ibu anaknya yang masuk kategori terkendala biaya di sekolah, komunikasikan dengan kepala sekolah. Ini metodenya supaya fasilitasinya jelas. Kalau untuk kuliah memang itu kita verifikasi. Yang kuliah kita kumpulkan, meskipun sudah ada pembagian dengan Basnas Provinsi. Tingkat SMA dan kuliah itu adalah jatahnya Basnas Provinsi. Tetapi kan masyarakat Padang Pariaman ada juga yang mendesak, mungkin dengan beberapa ratusan juta masih kita alokasikan. Itu Bapak Ibu, kalau untuk kuliah itu sudah ada pembagiannya. Pembagiannya adalah Basnas Provinsi dan pusat. Tetapi kita tetap menyediakan yang terdesak, yang mendesak, yang sangat membutuhkan. Termasuk juga ke beberapa ke luar negeri, ke Mesir, Timur Tengah, Yaman, dan segala macamnya. Tetapi memang tetap kita alokasikan untuk 300 penerima mahasiswa tersebut. Lalu kemudian kita juga namanya Padang Pariaman Makmur, memastikan masyarakat kita yang punya komitmen untuk bangkit, maju, bekerja, yang punya jiwa entrepreneur, kemudian punya keinginan berubah, ya kita sediakan modal usaha. Nah, jadi modal usaha itu sifatnya tambahan modal usaha dengan pendekatan adalah yang mau berubah. Karena memang kita juga melakukan riset, studi impact dari intervensi kita, sejauh mana perubahan data-data yang ada, kita semuanya penerima itu tercatat dalam sistem informasi kami. Semuanya by name, by address, by nomor telepon itu ada, sehingga kita juga melakukan survei bagaimana impact dari intervensi program yang kita lakukan. Ada perubahan atau memang ternyata justru berdampak terjadi kebiasaan, batang lenyo masuk kini nyolo masuk, berarti kan tidak terjadi perubahan karena memang kemiskinan kultural ini adalah termasuk sesuatu yang memang bermasalah, sehingga ini perlu edukasi bersama. Termasuk kontrolnya adalah melalui Bapak kami Wali Nagari, Wali Korong, karena memang kita juga sudah bentuk di setiap nagari namanya UPZ Nagari, unit pengumpul zakat di Nagari. Lalu kemudian ada Padang Pariaman Takwa, yaitu bidang keimanan dan ketakwaan keagamaan. Yang kita bantu itu adalah tetap manusianya, mustahiknya. Bantu untuk guru mengaji, imam khatib, pengasuh pesantren, termasuk juga santri, termasuk para hafiz dan hafizah. Termasuk juga kita masukkan itu ada namanya paket lebaran bagi pegawai honorer dan guru honorer, untuk memastikan bahwa mereka juga merasakan zakat dari tempat dia bekerja. Jadi pegawai-pegawai yang berzakat, lalu kemudian ada honorer yang bekerja di sana, setidaknya mereka juga merasakan dampaknya itu. Lalu kemudian ada namanya Padang Pariaman Sejahtera, yaitunya melalui program kemanusiaan. Kalau ada bencana, ada musibah banjir, kebakaran, dan segala macamnya,
itu termasuk juga beda rumah, itu adalah bahagian program strategis kita. Jadi sekarang ini kita itu bantu 103 nagari. Jadi kita bantu satu nagari itu satu rumah, satu paket RTLH. Jadi supaya semuanya harus terranking yang mana yang diprioritaskan. Karena bagi Basnas itu kepercayaan muzaki orang berzakat itu ada korelasinya dengan ke siapa didistribusikan. Maka kami ketat dengan siapa yang akan menerimanya itu. Memang banyak interviewnya kita tanya karena kita menjaga kepercayaan dari muzaki. Karena kalau muzakinya percaya kepada Basnas, tentu itu pengumpulan zakat akan semakin meningkat. Kalau jumlah dana zakat kita meningkat, tentu dampaknya akan positif kepada masyarakat kita. Alhamdulillah, di periode kami itu sudah ada peningkatan. Dari sebelumnya itu hanya di angka 6 miliar. Sekarang di periode pertama kami naik menjadi 7 miliar, 8 miliar, 10 miliar. Kemarin 2022 itu adalah di angka 11 miliar. Kita sudah bisa meningkatkan pengumpulan zakat kita 2 kali lipat dari sebelum-sebelumnya. Ini adalah sosial kapital yang terus kami kembangkan, kepercayaan muzaki, termasuk juga kita yang berzakat dari muzaki perseorangan, ada yang berzakat 600 juta, ada yang 300 juta, kemudian ada 10 juta. Alhamdulillah itu menumbuhkan lagi semangat kami bahwa muzaki kita mempercayakan kepada Basnas untuk kemudian dana zakatnya dikelola oleh Basnas. Semoga dengan kolaborasi kita juga berkolaborasi dengan semua OPD. Rencana dalam bulan ini atau di Oktober kita akan rakor dengan OPD terkait supaya ada integrasi program, ada sinkronisasi program untuk program 2024. Supaya yang kita intervensi itu orangnya jelas, masyarakat Padang Pariaman. Namanya sudah ada, lalu kemudian dari nagari diusulkan, dari kecamatan disampaikan, sehingga kita menggarap bersama. Jadi konsep sergap kakap ini adalah konsep yang sebenarnya harus menjadi komitmen bersama. Kita garap bersama-sama, Basnas bisa melakukan apa, yang lain melakukan apa, sehingga data kita angkanya jelas. Angkanya jelas kalau seandainya kita mengerjakannya adalah berbasiskan data. Maka kami juga berharap kepada Bapak Wali Nagari, Pak Wali Korong, hadirkan data, pastikan bahwa orang-orang yang sangat membutuhkan itu yang diusulkan. Jangan sampai beko orang yang diusulkan orang nan tahu jo Basnas ya, nan pandai membuat proposal, tidak mengerti membuat proposal itu perlu didampingi, atau tidak tahu jo Basnas tolong diberitahu. Itu yang perlu kita prioritaskan. Kan justru orang yang membutuhkan itu dia tidak pandai sure manyure. Kadang-kadang nggak pernah lo pai ke kantor nagari. Jangan ke kantor Basnas le, ke kantor nagari ini kadang-kadang nggak pernah. Maka orang-orang seperti itu perlu kita jangkau. Karena Basnas pencalian kami kok terbatas, mata kami kok terbatas, pandangaran kami terbatas, nggak tercaliak deh kami do, nggak terdengar deh kami do. Mengko bantuan dari Bapak Ibu semua dari siapa saja, mulai dari Pak Bupati, Ketua DPRD, Bu Ketua PKK, Bu Ketua PKK rajin itu memberitahu kami. Beliau kunjung ke lapangan, nampak rumah yang tidak layak, dijapri kami. Kita proses, kita tidak lanjuti. Model-model seperti itu yang kita butuhkan. Sehingga yang berhak itu adalah yang tepat, yang menjadi prioritas. Menjadi prioritas lebih awal kita intervensi. Jadi Bapak Camat, Bapak Ibu semua, Wali Korong, semua pejabat, silakan beritahu kepada kami, akan kami layani dengan cepat dan tepat. Itu komitmen kami. Semoga dengan terus program-program inovatif seperti ini kita bekerja sama, karena kami juga punya keterbatasan. Kadang-kadang itu nanti caliak deh kami baru, itu nanti tersalurkan. Oh kiroe di negara itu adolo na lebih menangis dari tulai, adolo na lebih butuh dari tulai. Sebelum itu terjadi, sampaikan kepada kami. Makanya semuanya itu adalah berbasiskan data dari bawah. Ada tanda tangan wali korongnya, wali nagarinya, UPZ-nya, otomatis secara proses berarti sudah ada semacam verifikasi administrasi di bawah. Kita ingin adalah menyalurkan kepada yang tepat, kemudian yang sangat membutuhkan. Barangkali demikian yang dapat kami sampaikan. Kami siap melayani. Kalau ada bertanya, bisa nomor kontak kami bisa. Bagi yang membutuhkan bisa nomor HP 0813
74. Ya, silakan catat. 0813 74 91 5671. Tapi usul kami jangan memasang proposal meminta ya, kalau bisa adalah yang akan berzakat sampai lo ke kami. Contoh dari Nagari ada UPZ-nya. Mereka proposal kita keluar aja karena kita masuk ada tuh ada di keluar loh. Hanya diimpul lo di Basnas dulu. Kalau bisa perantau-perantau kita yang kaya yang berzakat, kalau mau disalurkan ke Nagari, silakan bayarkan zakatnya melalui UPZ di Nagari. Kami kok berzakat 1 miliar, tapi kini ingin anak Nagari kami saja, boleh masukkan ke UPZ. Karena semua data pengumpul zakat itu kami data. Jadi ada on balance sheet dan ada off balance sheet. Kalau yang masuk melalui kami, itu ada auditnya, kita diaudit oleh akuntan publik, kemudian ada auditor syariah, karena memastikan penerimanya itu. Jadi Bapak Ibu kita diaudit. Kalau ingin tahu kegiatan Basnas, silahkan dicari media sosial Basnas. Ada juga sistem informasi websitenya Basnas. Semua kegiatan kita, semuanya kita tampilkan. Karena azas dari Basnas itu adalah ada azas transparansi dan akuntabilitas. Barangkali demikian.